ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join in my YouTube, kenalin nama aku Ricky. Dan aku udah kerja sebagai cabin crew atau pramugara selama 8 tahun. In this video, aku bakal bahas info menarik seputar dunia penerbangan yang banyak orang tidak tahu. Oke, before I continue, please help me to subscribe my YouTube channel. Kalian tahu nggak sih guys, every day lebih dari 100.000 penerbangan yang membawa 10 juta penumpang dari airport di seluruh dunia. Di luar dari kemegahan airport, dari teknologi yang canggih di dalam pesawat, ada banyak hal menarik yang banyak orang tidak tahu dari transportasi udara ini. Mari kita simak 10 fakta menarik tentang dunia penerbangan. Oke, langsung aja yang pertama. Kalian tahu nggak sih guys, pilot dan co-pilot mengkonsumsi makanan yang berbeda di dalam penerbangan. Hal ini dilakukan untuk alasan keselamatan. Pilot dan co-pilot mengkonsumsi makanan yang berbeda di dalam setiap penerbangan. Alasannya for safety reason, karena jika ada food poisoning atau keracunan, pilot dan co-pilot tersebut masih bisa mengendalikan atau menerbangkan pesawat. Misalkan pilot makan nasi ayam, co-pilot harus makan menu yang berbeda, misalkan makan beef rice. Jadi mereka harus makan menu makanan yang berbeda. Misalkan ada yang keracunan, ada yang collapse dari salah satu pilot tersebut, maka pilot yang satunya bisa membackup dan bisa mengendalikan dan menerbangkan pesawat. Oke, next, tempat paling kotor di dalam pesawat. Kalian tahu nggak sih tempat yang paling kotor di dalam pesawat? Coba kalian tebak. Di seat, di toilet, atau di mana? No, jawabannya bukan. Jawabannya, tempat terkotor di dalam pesawat adalah tray atau tray table, tempat meletakkan makanan. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh TravelMed, baki atau tray itu menampung bakteri sebanyak 2155 bakteri. Kalian bayangin, di tray itu tempat naruh makanan itu banyak sekali bakteri. Ada 2155 bakteri yang membentuk koloni. Kalian bayangin di tempat itu banyak sekali bakteri yang hinggap. Mungkin kita berpikir toilet adalah tempat terkotor di dalam pesawat, ternyata enggak. Karena toilet sering dibersihkan atau selalu dibersihkan oleh staff. Sedangkan tray membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membersihkannya. Dan next, take off dan landing adalah saat paling berbahaya di dalam penerbangan. According to report by Boeing, 13% kecelakaan fatal terjadi selama lepas landas atau take off, atau 3 menit pertama saat mulai penerbangan. Tidak hanya itu, ternyata 8 menit terakhir adalah saat landing faktanya lebih beresiko atau lebih mematikan. Terhitung sekitar 48% pesawat kecelakaan ini terjadi pada saat mendarat. Kalian tahu nggak sih, 3 menit pertama dan 8 menit terakhir dalam suatu penerbangan sering dikenal atau disebut critical 11, atau ini adalah fase-fase paling kritis, fase paling berbahaya pada setiap penerbangan. Di fase inilah sering terjadinya insiden kecelakaan. Jadi disarankan pada saat take off atau landing, kalian sebaiknya selalu berdoa. Kalau kalian lagi dengerin musik, lepasin dulu headsetnya. Jadi kalau ada instruksi evakuasi atau announcement atau instruksi emergency, kalian bisa dengar. Ladies and gentlemen, this is the first officer. Please remain seated. Jadi take off dan landing, earphone-nya dilepasin dulu. Semuanya untuk keselamatan kalian. Next, kursi teraman di pesawat adalah di bagian belakang. Tak banyak yang tahu bahwa posisi tempat duduk di bagian belakang pesawat merupakan posisi teraman di dalam pesawat. Menurut data kecelakaan pesawat, tingkat kematian tempat duduk di sepertiga belakang pesawat adalah 32%. Ini adalah persentase yang paling rendah, karena di bagian tengah pesawat persentase atau tingkat kematiannya 39%, dan bagian tengah pesawat merupakan bagian yang tidak aman atau paling rentan untuk terjadinya kematian. Sementara di bagian depan pesawat sedikit lebih aman dibandingkan bagian tengah pesawat dengan tingkat kematian 38%. Jadi kalian tahu kalau milih tempat duduk di bagian belakang, asal jangan duduk di ekornya ya. Next,
peredupan lampu pesawat di malam hari. Tidak banyak yang tahu alasan mengapa dimatikannya cahaya lampu di kabin atau diredupkannya cahaya lampu di kabin. Semua ini dilakukan untuk alasan keselamatan. Dikarenakan pada saat night flight atau pada saat gelap atau pada saat malam hari, jika terjadi kecelakaan atau terjadi emergency, maka mata penumpang atau mata kita semua yang ada di dalam pesawat sudah menyesuaikan keadaan atau pencahayaan di luar. Sehingga hal ini dilakukan untuk mempermudah jika terjadi insiden atau kejadian emergency. Hal ini untuk mempermudah untuk melakukan evakuasi. Jadi mata kita ini sudah di-adjust sama dengan keadaan di luar. Next, kotak hitam di dalam pesawat sebenarnya tidak berwarna hitam, atau yang sering kita dengar black box. Pada saat terjadinya insiden kecelakaan, sering kita dengar semua orang selalu ingin mencari atau berburu black box. Sebenarnya black box ini bukan berwarna black atau bukan berwarna hitam, tapi sesungguhnya berwarna orange. Alasan kenapa black box ini dicat warna orange karena cat orange ini tahan panas, dan tentunya warna orange ini sangat terang, membuatnya lebih mudah untuk ditemukan pada saat terjadinya insiden kecelakaan. Black box ini berisi berupa berbagai informasi atau flight data recorder. Jadi semua data terekam di dalam black box ini. Next, rasa makanan yang kita konsumsi di dalam pesawat berubah. Jika kita mengkonsumsi makanan di darat dan kita bawa ke pesawat, rasanya cenderung berubah. Hal ini dikarenakan perbedaan tekanan udara dan kelembaban di dalam kabin pesawat. Hal ini yang membuat lidah kita sulit merasakan rasa asin ataupun rasa manis. Oke, selanjutnya jika kalian terbang, kalian jadi penumpang, pada saat kalian duduk di jendela, kalian perhatiin nggak sih kalau di jendelanya itu ada lubang kecil? Tahukah Anda fungsi dari lubang kecil ini? Hal ini dibuat bukan untuk pemanis ataupun aksesoris di dalam pesawat. Fungsi dari lubang kecil di jendela pesawat ini berfungsi untuk sebagai regulator tekanan yang ada di dalam kabin, mengatur aliran udara yang masuk ke dalam kabin. Sekali lagi, lubang yang sangat kecil di jendela dibuat bukan tanpa kesengajaan, tetapi memiliki fungsi yang sangat berarti di dalam penerbangan. And next, jendela pesawat didesain dengan bentuk bulat. Jendela pesawat dirancang atau didesain dengan bentuk bulat. Ini merupakan standarisasi dari pesawat komersial. Kalian tahu nggak sih, pada tahun 1952 pernah kok didesain dalam bentuk persegi. Tapi pada saat itu, jendela pesawat yang didesain dengan bentuk persegi dianggap cacat dan tidak diteruskan lagi. Karena perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar pesawat menimbulkan tekanan di setiap masing-masing sudut jendela dan menyebabkan kegagalan struktural dan dapat menyebabkan terjadinya insiden kecelakaan. Maka sejak saat itu, desain jendela yang persegi diganti dengan desain yang bulat. Next, selanjutnya, pada saat kalian terbang, pasti kalian sering ditegur oleh awak kabin atau kabin crew untuk mematikan handphone pada saat take off atau landing. Sebelum lepas landas ataupun sebelum mendarat, awak kabin selalu melakukan duties and check-nya untuk mengecek kabin, untuk menegur penumpang untuk mematikan handphone. Hal ini dilakukan demi alasan keselamatan, dikarenakan dapat mengganggu komunikasi antara pilot dan petugas air traffic control. Jadi buat kalian yang terbang, jangan jadi penumpang nakal. Sebelum ditegur sama pramugari, kalian harus mematikan handphone kalian pada saat lepas landas ataupun sebelum mendarat. Oke? Jangan melawan pramugari, jangan melawan awak kabin kalian. Jadi kalian kalau jadi penumpang harus kooperatif dengan awak kabin di dalam pesawat. Next, pesawat penumpang terbesar di dunia adalah Airbus 380. Airbus 380 merupakan pesawat besar pengangkut penumpang komersial. Pesawat ini memiliki tempat duduk tingkat atau yang sering dikenal dengan double deck, yaitu 2 tingkat. Dan pesawat Airbus 380 terbang pertama kali pada 27 April 2005. Jadi pesawat ini besar banget, merupakan pesawat penumpang terbesar di dunia. Saat ini ya, terbesar di dunia. We never know what gonna happen in the future. Mungkin ada lagi pesawat bigger than this aircraft. And next, durasi masker oksigen. Kalian pastinya sering melihat safety demo dari setiap awak kabin sebelum lepas landas. Should an oxygen mask like this drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Dan masker
masker ini hanya bertahan kurang lebih 15 menit saja. Inilah kenapa masker oksigen ini digunakan pada saat darurat saja, atau pada saat tekanan kabin di dalam pesawat hilang. Dengan kata lain, kalau oksigen mask sudah drop di dalam kabin berarti sudah mengalami keadaan darurat atau hilangnya tekanan di dalam pesawat. Ketika oksigen mask drop, oksigen itu flow hanya sekitar 15 menit, dan dalam kurun waktu 15 menit pesawat harus turun di ketinggian normal atau safe level. Jadi ketika kalian sebelum terbang lepas landas, kalian perhatikan baik-baik pada saat awak kabin memberikan atau menginstruksikan safety demo. Karena sering banget setiap lepas landas, penumpang cuek dengan apa yang dilakukan dengan awak kabin. Semua yang dilakukan awak kabin ini semata-mata demi alasan keselamatan. Oke, that's all guys. Tidak terasa itu semua adalah fakta menarik di dalam dunia penerbangan atau di dalam pesawat. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik di dalam setiap penerbangan atau di dalam pesawat yang banyak orang tidak tahu. Pesan aku, have a safe flight. Patuhi semua peraturan yang ada di dalam penerbangan, yang ada di dalam pesawat. Peraturan dibuat bukan hanya sekedar peraturan, tetapi memiliki arti dan memiliki alasan. Terutama semua dilakukan demi alasan keselamatan. That's all guys. Thank you for watching guys. Please help me to subscribe, like, comment, and share. Thank you for your support. Please correct me if I did mistake. You can comment down below. And if you have any request or any idea for the next video, you can comment below or you can request down here. Thank you everybody. Thank you for your support. It's really appreciated. Safe flight everybody, and see you in next video. Bye bye. Bye bye.